Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurdiatna, nomor NIM 2304246. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Pembangunan Jalan Tol Cicincin terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. Studi kasus Jalan Tol Cicincin. Untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal MPA. Baik, materi pertama yaitu bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Jalan tol Trans Sumatera, termasuk jalan tol Padang Cicincin, bertujuan meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah. Pembangunan ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat seperti aksesibilitas yang lebih baik, peluang investasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Meskipun juga ada dampak negatif seperti perubahan penggunaan lahan dan penurunan pendapatan untuk sebagian masyarakat. Penelitian tentang dampak pembangunan jalan tol Padang Cicincin pada koneksi sosial ekonomi masyarakat sekitar sangat perlu. Mengingat karakteristik setiap daerah berbeda, hasil penelitian diharapkan bisa memberi informasi bagi pihak terkait untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menambah karya ilmiah tentang dampak pembangunan infrastruktur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang terdiri dari yang pertama, terjadinya perubahan penggunaan lahan masyarakat akibat pembangunan jalan tol Cicincin. Yang kedua, adanya perubahan mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak langsung oleh pembangunan jalan tol. Yang ketiga, munculnya peluang usaha dan kesempatan kerja baru di sekitar kawasan pembangunan. Yang keempat, terjadinya perubahan pola interaksi sosial dan mobilitas masyarakat setelah adanya pembangunan jalan tol. Yang kelima, adanya perubahan nilai lahan dan aset masyarakat di sekitar jalan tol. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap dampak positif dan negatif pembangunan jalan tol Cicincin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan jalan tol Cicincin dan tidak membahas aspek teknis konstruksi, manajemen proyek, dan analisis lalu lintas maupun analisis finansial pembangunan jalan tol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana dampak pembangunan jalan tol Cicincin terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pembangunan? Yang kedua, bagaimana dampak pembangunan jalan tol Cicincin terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pembangunan? Yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak negatif dan positif yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan tol Cicincin? Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pembangunan jalan tol Cicincin? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dampak pembangunan jalan tol Cicincin terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pembangunan. Yang kedua, untuk menganalisis dampak pembangunan jalan tol Cicincin terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pembangunan. Yang ketiga, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan tol Cicincin. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pembangunan jalan tol Cicincin. Kemudian ada pun manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, manfaat akademik, yang kedua manfaat praktis, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka, yaitu kajian teoritis, yang terdiri dari yang pertama, konsep pembangunan infrastruktur jalan tol, yang kedua, teori pembangunan ekonomi, yang ketiga, teori perubahan sosial, yang keempat, teori modernisasi, dan yang kelima, teori modal sosial. Baik, materi selanjutnya mengenai kajian penelitian yang relevan. Penelitian oleh Junaidi tahun 2023 menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai meningkatkan pendapatan, harga lahan, dan kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pinggir. Sialagang dan kawan-kawan 2025 menemukan bahwa pembangunan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat mendorong ekonomi dan mobilitas, tetapi juga mengubah interaksi sosial.
Penelitian Paulia dan Fahrudin tahun 2025 menyoroti konversi lahan dan perlunya pelibatan masyarakat. Hanasi dan kawan-kawan tahun 2026 menyimpulkan dampak positif tetapi juga tantangan pembebasan lahan. Menurut Saputra tahun 2024 menambahkan dampak psikososial. Penelitian ini berbeda karena fokus pada masyarakat Minangkabau di Jalan Tol Cicincin. Lanjut materi mengenai kerangka konseptual. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pembangunan Jalan Tol Cicincin sebagai variabel independen akan memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar sebagai variabel dependen. Pembangunan jalan tol diukur melalui indikator pembebasan lahan, peningkatan aksibilitas, perubahan tata ruang, dan peningkatan mobilitas. Sementara itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat diukur melalui perubahan mata pencaharian, tingkat pendapatan, peluang usaha, nilai lahan, pola interaksi sosial, mobilitas masyarakat, dan akses terhadap fasilitas umum. Materi selanjutnya mengenai kerangka teori. Penelitian ini menggunakan 4 teori utama, yaitu teori pembangunan ekonomi untuk menjelaskan dampak infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi, teori perubahan sosial untuk menganalisis interaksi masyarakat, teori modernisasi untuk transformasi sosial, dan teori modal sosial untuk memahami hubungan sosial. Keempat teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara pembangunan jalan tol Cicincin dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode penelitian, bagian jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami perubahan sosial dan ekonomi dalam pembangunan jalan tol Cicincin. Metode ini membantu peneliti menggali informasi mengenai pengalaman dan respon masyarakat. Peneliti berperan penting dalam mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan. Lanjut mengenai fokus penelitian. Penelitian ini meneliti dampak pembangunan jalan tol Cicincin terhadap masyarakat sekitar. Fokusnya adalah pada perubahan sosial, ekonomi, persepsi masyarakat mengenai dampak positif dan negatif serta harapan mereka untuk pembangunan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang terdampak pembangunan jalan tol Padang Cicincin. Lokasi dipilih karena mengalami perubahan sosial dan ekonomi akibat tol, serta masyarakat sekitar yang merasakan dampak seperti perubahan akses, penggunaan lahan, ekonomi, dan pola kehidupan sosial. Materi selanjutnya mengenai informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dampak pembangunan jalan tol Cicincin. Mereka terdiri dari masyarakat sekitar, termasuk pemilik lahan, petani, pedagang, dan pekerja yang terdampak. Juga terlibat tokoh masyarakat dan pihak terkait pembangunan. Jumlah informasi disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh. Materi selanjutnya mengenai jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai perubahan sosial, ekonomi, dan dampak pembangunan jalan tol Cicincin. Baik, selanjutnya teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar pembangunan jalan tol Cicincin. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai dampak pembangunan. Dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen dan data pendukung lainnya. Alat yang digunakan termasuk pedoman observasi, perekam suara, kamera, dan laptop. Baik, selanjutnya mengenai uji keabsahan data.
Uji keabsahan data dalam penelitian ini memastikan validitas dan reliabilitas data. Teknik yang digunakan adalah triangulasi yang meliputi perbandingan data dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari masyarakat dan tokoh terkait. Memberikan cek dilakukan untuk mengonfirmasi hasil wawancara dengan informan. Peneliti juga memperpanjang keikutsertaan dan peningkatan pengamatan. Baik, materi selanjutnya mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif oleh Matthew B. Miles, Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Analisis data dilakukan terus-menerus dari pengumpulan data hingga selesai. Tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menyederhanakan dari pengelompokan informasi. Penyajian data menyusun informasi secara naratif untuk memahami hubungan. Kesimpulan dirumuskan dan data yang dianalisis dengan mengecekkan ulang untuk diakurasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak pembangunan jalan tol Cincin terhadap sosial ekonomi masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk pemerintah. Baik, itulah hasil dari presentasi dari proposal penelitian yang saya buat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.